Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman subscriber? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada malam hari ini Jurang Motor Channel akan berbagi sedikit tips tentang nih Jupiter MX. Oke, jadi ceritanya Jupiter MX ini MX lama ya, MX varian pertama yang masih 4 giginya itu. Terus tapi ini yang varian pakai kopling. Nah, jadi awalnya motor ini itu udah masuk ke bengkel kata yang punya nih. Terus udah banyak yang berbaiki di area mesin. Ya, setelah itu ketika motornya pulang itu beberapa hari dipakai lah begitu, tiba-tiba motornya itu berebet terus keesokan harinya itu motor udah nggak hidup lagi gitu. Jadi intinya motor tuh pagi udah susah dihidupkan, nggak tahu apanya yang rusak, nah gitu kan. Nah terus ini dia kondisinya. Ini kita akal-akalan pakai baterai charger ya, baru sebulan ini tapi sangat membantu sekali ternyata. Buat teman-teman bengkel coba deh dibeli, untuk versinya itu banyak ya. Oke, nah jadi ini ya, ini saya tutup dulu ya, saya tutup. Terus ini kita kontakkan ya, kondisi kita kontakkan. Ini agak mohon maaf ya kalau bengkelnya berserakan, karena ya itu tadi alat-alat di situ bekas kerja kita siang tadi. Terus untuk malam ini kita mau fokus di Jupiter MX nya ini aja. Oke, ini kamera kita letakkan ya, kunci udah on. Terus ini kita engkol. Nah tuh nggak hidup ya, nggak hidup motornya ketika kunci kontak di on kan, dan kita engkol nggak hidup. Karena kalau motor itu syarat untuk hidup itu ada 3 ya. Bukan plus dulu. Nah yang pertama itu adalah kompresi, terus tuh pengapian, dan juga minyak. Ini minyaknya banyak. Untuk kompresi kemungkinan bagus karena motor ini baru keluar dari bengkel. Tuh kita lihat ya, lem-lemnya masih ada, dan di sini juga ada bekas sisa-sisa pengelemannya. Nah maka saya berpendapat ini di yang satu lagi, yaitu ke pengapian. Nah karena motor Jupiter MX ini itu menggunakan sistem pengapian DC, yang artinya CDI itu bisa bekerja apabila ada input tegangan dalam CDI itu. Karena baterainya ini menurut saya lemah ya, walaupun baterai ini masih baru ya, terlihat masih sangat baru, tapi lemah ya. Ini langsung saja nih kita pasangkan nih. Nah langsung indikator pengecasan menyala ya, lampu belakangnya menyala langsung, dan di sini kita mendengar suara kipas radiator yang menyala. Ini kipasnya berputar nih. Sakit ya, kencang banget ya berputarnya. Di sini itu tertulis ampernya 3,1 ampere. Pantas kipasnya kencang. Nah kalau udah kayak gini, ini hidupnya enak. Oh, langsung hidup ya. Oke. Dengaran ya, langsung hidup. Dan kalau baterainya dicabut salah satunya, mati motornya. Sekali lagi, engkol lagi. Nah hidup lagi. Normal lah hidupnya ya. Coba kita matikan kontaknya. Tuh kipasnya diam. Tuh kipasnya nyala lagi, kita hitung kontaknya. Oke, jadi intinya permasalahan motor ini di mana? Permasalahan motor ini mungkin ya itu ada di area pengisian, entah itu spool, entah itu kiprok, dia rusak. Akhirnya apa? Karena sistem baterainya ini langsung dipasangkan di kipas radiator, akhirnya baterai ini malah gampang tekor. Itulah kenapa saat motor ini baru dikeluarin dari bengkel, baru diambil dari bengkel, jarak beberapa hari baterai tekor dan motor ini berebet karena udah kekurangan arus, udah kekurangan daya. Baterai itu kan bisa kurang sampai ke 5 volt dan turun-turun dulu sampai terakhirnya tidak mengeluarkan tegangan sama sekali gitu kan. Nah itulah akhirnya motor ini tidak mau hidup lagi, alias mati total. Jadi gimana caranya? Yang pertama, untuk penanganannya, ini kipas kita masukkan ke rangkaian standarnya. Terus apakah memang bengkel sebelumnya itu menyatakan kalau yang buat motor ini rusak karena overheat dari radiator? Nah kalau misalnya overheat dari radiator, harus kita cek itu termo suhunya ya, sensor suhunya itu harus kita cek.
Kalau memang sensor suhunya bermasalah, maka sensor suhunya kita ganti begitu. Sehingga ketika nanti air radiator itu panas, maka kipas ini akan secara otomatis mendinginkan air yang ada di dalam ini gitu loh. Jadi motor ini nggak akan overheat karena kipasnya itu mendinginkan air radiatornya gitu. Dan baterainya juga nggak akan tekor karena nggak langsung dijamperkan untuk mendinginkan air radiator ya. Karena motor tipe ini, entah itu MX atau Vixion, ketika dia dibawa jalan, dibawa ngebut, biasanya air radiatornya ini lama memuainya gitu, lama panasnya, dan kipas ini akan sangat lama sekali untuk berputar. Karena apa? Di sini itu banyak hembusan angin ya. Tapi ya mohon maaf, ini kita lihat radiatornya juga udah banyak yang bengkok-bengkok, udah banyak yang pada tidur di kisi-kisinya. Jadi mungkin bengkel sebelumnya juga mengupayakan pendinginan yang ekstra gitu kan. Makanya kipasnya itu langsungkan ke baterai, langsung ke kunci kontak gitu. Oke, jadi itu. Sekarang kita akan cek area pengisiannya, baik itu spoolnya ataupun kiproknya ya. Oke ya, ini untuk motor sudah kita buka untuk kap atasnya. Nah, jadi begini guys, ini kalau kita lihat-lihat nih ya, tunggu ya, stabilkan dulu. Nah ini kok kabelnya seperti ini. Oh tidak fokus. Ini kabelnya itu seperti ini guys kondisinya ya. Aduh, mungkin waktu kepasang itu tidak terlalu memperhatikan gitu. Kalau ini kan spoolnya kan jauh tuh dari sebelah sana ya, dari kartel sebelah kiri. Nah ini ada kabel dua nih yang memang nggak kepasang. Ini kabelnya nih kalau salah warna putih dan ini warna hitam ya. Terus ini yang kepasang warna kuning. Biasanya kuning itu lampu kan, hitam ini grounding kalau dia mahal. Terus putih itu biasanya apa ya, pengisian gitu ya. Nah ini ada kuning strip merah, ada hitam di sini, dan ini yang putihnya kayaknya kesambung sih kayaknya. Oke, jadi ini coba kita sambung dulu ya. Untuk untuk kipas radiatornya ini kita lihat ya, ini bekasnya dipotong seperti ini. Terus yang satunya dimasukkan ke 12 volt kunci kontak, yang keluaran dari kunci kontak ya, output kunci kontak. Nah ini nanti kita coba sambungkan lagi kemari. Terus sensornya ini kita cek, sensor suhunya kita bakar. Kalau nanti relay yang di sini itu ya, mana relaynya ini, relay ini nanti bunyi dia cetek kayak gitu, berarti relaynya bagus, sensornya bagus. Dan tinggal kita lihat kenapa kipasnya nggak nyala, mungkin ada kabel yang putus kan gitu. Kalau kipasnya nyala berarti bagus, harusnya nggak usah dibuat seperti ini gitu ya. Oke, semoga dapat dipahami guys. Ini kita mau sambung dulu. Nah oke ya guys ya, jadi ini kita sambung yang kuning strip merah ke kuning strip merah, yang hitam ke hitam nih ya, kelihatan ya. Oh, kita zoom dulu lah ya. Nah ini hitam ketemu hitam, terus yang ini kuning strip merah ketemu kuning strip merah. Ini belum kita solasi, wis nggak masalah, yang penting kita jajal dhisik ya. Nah kunci kontaknya kita on kan, cetek lah kayak gue. Terus jajal kita bleguduk nah mak selepat ya, urip. Nah urip guys, urip, alhamdulillah urip. Dan ini kipasnya juga tetap muter ya, nih kipasnya juga tetap berputar, tetapi enggak sengoyo waktu pakai baterai charger itu gitu loh ya. Jadi kesimpulannya di sini apa? Kesimpulannya di sini spool masih bagus, spool masih bagus ya, benar, spool masih bagus. Jadi ini baterai juga ngisi, tapi dia ngisi langsung buang. Kenapa kok dibilang ngisi langsung buang? Karena ini baterai langsung menghidupkan si kipas radiator ini guys ya. Oke, ini kita mau cek dulu ya untuk tegangan baterai berapa, dan ini nanti kita lepas apakah kalau ini juga pas ya, pengisian baterainya itu malah lebih bagus gitu. Nanti kita coba lihat sama-sama ya. Oke guys, ini ya motor keadaan kabelnya udah kita sambung, bisa digas. Nah setelah itu ini multimeter, mana dia ini kutub negatif sudah,
dan ini kita masukkan kutub positif dan kebacanya 8,32. Kalau digas sih nggak tahu berubahnya jadi berapa. Oh, digas malah berubah-ubah ya, kurang kenceng ini. Itu sekitaran 7 ya, betul ya. Kalau digas dia semakin berubah-ubah, tapi intinya motor udah hidup. Terus ini mau kita buka dulu nih, coba nih kita buka ya. Alah, malah yang putus yang atasnya guys. Jadi sama dengan mati kontak lah, sama dengan mati kontak ini. Oke, kita sambung dulu. Oke guys, ini kabelnya ini warna coklat nih, udah kita sambung ya. Terus yang ini udah kita lepas nih, yang dari radiator tadi juga udah kita kupas gitu. Ini mau kita coba hidupkan lagi, nanti kita sama-sama lihat. Ini baterai dari tadi hidup tapi nggak ngecas ya, karena di sini satuannya milivolt bukan volt. Coba kita hidupkan. Ya, nggak perlu digas, dia udah hidup. Dan ketulis di sini, oh ini pun lepas. Ya, ketulis di sini 6 atau 7 volt lah ya. Kita gas. Ya, sekitar segitu dia. Terus turun langsamnya itu agak lama ya. Nah, ini kipas tidak berputar. Nah, kipas tidak berputar. Oke. Jadi mungkin kalau untuk menghidupkan motor ini hanya itu saja. Ini tinggal kita solasi. Ini kita sambung ulang. Terus yang sini semua kita solasi ya. Oke, ini kita matikan dulu. Nah, jadi mungkin kalau untuk menghidupkan motor ini ya, dengan hemat budget itu dengan cara seperti itu saja. Kabel yang putus tadi disambung lagi, itu udah hidup motornya. Terus kalau misalnya kita khawatir pendinginan radiator nggak maksimal, ini bisa kita sambung lagi langsung ke output 12 volt dari kunci kontak. Jadi ketika motor diengkol, motornya hidup, tapi kipas radiator langsung hidup gitu kan. Nah, terus di sini ini motor juga kondisinya lampu depannya ini putus. Nah, itu nampak ya, lampunya itu berwarna putih. Ini kita nggak tahu untuk pengisian dari untuk ke arah lampu dia over voltage atau enggak. Kalau dia over voltage, otomatis lampu sekali gas langsung putus kan begitu. Nah, tapi rencananya ini motor kita mau cek juga nih termosuhunya. Setelah cek termosuhunya, kalau nanti kita bakar termosuhunya ini kipasnya muter normal ya, berarti ya tinggal digabungin aja lagi nih kabelnya, dan ini motor sudah seperti motor-motor pada umumnya gitu loh, nggak mesti di jumper seperti ini. Tapi ya mungkin itu tadi karena memang mekanik sebelumnya itu menganggap kisi-kisi radiator ini sudah cukup jelek seperti itu kan, akhirnya dia memutuskan untuk selalu menyambungkan kipas radiatornya ini. Tapi efeknya nanti kipas radiatornya ini bisa cepat rusak gitu loh, karena ini tipe kipas radiator ini dia menggunakan namanya arang starter, tapi dia ukurannya kecil. Ini namanya, karena saya udah pernah bongkar. Yang endingnya kalau ini dihidupkan terus menerus, lama-lama arang starternya itu bisa habis, dikhawatirkan bisa habis, dan efeknya ya ganti kipas radiator gitu loh. Jadi nanti kita upayakan sebagaimana mestinya. Oke guys, ini udah kita buka nih untuk termosuhu ya, yang mana cara kerja sensor ini ketika dia ini menerima panas yang cukup ya, dikatakan anggaplah 90 derajat misalnya kan, maka suhu ini akan memerintahkan si relay yang ada di sini tadi, yang ini ya relaynya di belakang sini, untuk menghidupkan si kipas radiator. Jadi kalau dia nanti kena panas, terus itu terjadi perubahan di sini itu tahanan, maka dia akan memerintahkan relay untuk cetek kayak gitu. Ketika relay tadi berbunyi ya cetek gitu, maka secara otomatis arus dari sini itu dikirimkan untuk menghidupkan si kipas radiator. Nah, seperti itu sih sederhananya. Oke, jadi
Untuk malam ini kemungkinan ini saja dulu video kita ya. Nanti untuk pengecekan relay dan pengecekan termosuhu ini akan kita buatkan videonya di part kedua. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui, silahkan tonton video yang berikutnya ya, video yang di part 2, atau nanti video part 2 akan kami letakkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja malam hari ini karena kita mau istirahat juga ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe jika memang channel ini bermanfaat untuk memberitahu teman-teman, menambah ilmu dan wawasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.